Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa baru Universitas Negeri Malang. Ini kita sudah berada di reaction pertanyaan seputar pembinaan UKM ASC. Baru-baru ini admin bingung nih lihat pertanyaan di IG. Banyak sekali maba yang resah. Pertanyaannya ada yang gini, dan juga gini. Semuanya resah tentang bagaimana sih pembinaan yang ada di UKM ASC ini. Oke, ini adalah saatnya kita untuk mereaction atau menjawab keresahan daripada para mahasiswa baru tersebut. Ada yang tanya nih, Min, gimana cara bergabung di UKM ASC? Min, angkatlah aku menjadi anggotamu. Oke, baik-baik, tenang-tenang ya. Intinya, kalau adik-adik semuanya ini mau bergabung di UKM ASC, silahkan langkah pertamanya buka Instagramnya, terus kunjungi akun Instagram UKM ASC, yakni UKM_ASC_UKM. Di situ nanti kalian akan ada sebuah informasi tentang Grand Opening UKM ASC tahun 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 16 September 2022 setelah Jumatan di gedung FIS atau Fakultas Ilmu Sosial. Di sana nanti kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi tentang pembinaan UKM ASC serta webinar dari salah satu ustadz kita, yakni Ustadz Yusuf Hanafi, yang insya Allah akan memberikan ilmu yang terbaik bagi kita semuanya sebagai generasi Qurani. Oke, teman-teman, ada juga yang bertanya seperti ini tentang pembinaan UKM ASC. Min, saya sudah semester 7, apakah bisa ikut UKM ASC? Sangat bisa sekali, karena kami di sini menampung semua mahasiswa, khususnya yang S1 ya. Jadi kalau sudah S2, mohon maaf, kami belum membuka lembaga semi otonom di pasca sarjana. Maka dari itu ini khusus S1 ya. Silakan bergabung di UKM ASC. Ikuti semua pembinaannya. Ada 9 pembinaan yang nanti akan dijelaskan di Grand Opening UKM ASC tahun 2022 tersebut. Ada juga pertanyaan lain datang dari para mahasiswa baru yang bertanya lewat Instagram. Oke, Min, apakah ada Banjari di UKM ASC? Baik, saya jelaskan ya. Di UKM ASC ada salah satu komunitas Banjari yang bernama Ulul Mustafa. Nah, Ulul Mustafa ini memiliki 4 grup. Yang pertama ada Ulul Mustafa Putra, Ulul Mustafa Putri, kemudian ada Uhailul Mujtaba, dan juga ada Uhibbul Mustafa. Keempat grup ini adalah grup yang sudah menjuarai di berbagai ajang festival Banjari mulai dari kabupaten hingga tingkat provinsi. Maka dari itu jangan ragu lagi kalau mau bergabung di grup Banjari UKM ASC, yakni di Ulul Mustafa. Untuk lebih lanjutnya nanti juga akan dijelaskan di Grand Opening. Maka dari itu jangan lupa datang ya, karena ini udah offline loh. Kalau dulu kan masih online, ini udah offline dan pastinya akan lebih menarik daripada tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, stay tune di IG UKM ASC. Oke, admin buka lagi ya pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Oke, ini ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Pembinaannya daring apakah luring? Oke, pertanyaannya sangat bagus sekali ya, karena ini kita sudah masuk di era transformasi dari daring ke luring. Maka untuk pembinaannya insya Allah akan kita fokuskan kepada yang luring. Maka dari itu akan lebih seru lagi nanti dalam belajar di UKM ASC. Untuk link Twibbonnya Min di mana? Oke, kita dapat mendapatkan link Twibbon tersebut di feed IG UKM ASC. Di situ ada link Twibbon dan juga ada caption dari Twibbon tersebut. Bisa dicek di IG UKM ASC. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, kalau ikut lebih dari 1 boleh apa enggak? Boleh nggak ya? Katanya makna wasula sawarupa. Terserah jadinya ya. Di UKM ASC insya Allah pembinaan akan dilaksanakan 2 kali dalam sepekan. Maka dari itu silakan ikuti berapapun cabang pembinaan yang Anda inginkan. Tapi jangan lupa, jangan sampai ada tabrakan jadwal. Maka dari itu nanti silakan di awal didiskusikan dengan dirinya, ditata niatnya mau ikut pembinaan apa saja. Kalau bisa maksimalkan pembinaan tersebut supaya nantinya Anda semuanya bisa berkembang dan terus berkembang, dan nanti insya Allah akan menjadi kafilah UM di NTGMN tahun 2023. Amin nggak tuh? Amin lah.
Oke, ada lagi. Ini ikut lebih dari satu pembinaan boleh nggak, Min? Boleh, tadi udah dijawab kok, tanya lagi sih lu. Oke. Assalamualaikum, Min. Waalaikumsalam. Mau tanya, UKM ASC bisa nggak untuk para maba? Sangat bisa sekali ya. Meskipun maba boleh atau malam juga boleh. Malam itu mahasiswa lama ya. Jadi semuanya boleh, intinya semuanya bisa masuk di UKM ASC. Semester berapapun itu, yang penting masih S1. Nah, kalau di UKM ASC, sekedar informasi ya buat teman-teman, ada yang namanya anggota. Kemudian ada yang namanya Hudama Muda, ada yang namanya Hudama, kemudian ada yang namanya Majelis Kehormatan. Siapa itu anggota? Anggota adalah orang yang ikut di pembinaan UKM ASC, meskipun dari universitas lain. Karena ada beberapa pembinaan yang kita buka untuk luar atau eksternal, dan itu juga sudah berjalan beberapa tahun ini, dan alhamdulillah kita banyak juga peserta dari luar. Nah, ini disebut sebagai anggota. Kemudian bagi teman-teman yang nanti mau ikut takur di bulan Oktober 2022, insya Allah kalian akan bisa menjadi yang namanya Hudama Muda. Apa itu Min Hudama Muda? Yakni pengurus, tapi yang bisa diistilahkan magang. Jadi membantu kepengurusan pada tahun tersebut. Kemudian kalau sudah takur, silahkan ikut yang namanya LPG MOTM. Setelah ikut LPG MOTM, maka Anda berhak untuk mendapatkan kehormatan menjadi Hudama UKM ASC. Kita kalau menyebut pengurus adalah Hudama, karena kita ingin menanamkan dalam diri kita bahwasanya kita adalah pelayan Al-Quran. Barang siapa yang mau melayani Al-Quran, maka akan dilayani oleh yang punya Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Nah, kemudian siapa Min Majelis Kehormatan itu? Majelis Kehormatan adalah orang yang telah selesai mengabdi menjadi Hudama, kemudian dia akan disebut sebagai Majelis Kehormatan. Itu adalah seputar UKM ASC, alurnya seperti itu. Mulai jadi anggota, kemudian Hudama Muda, Hudama, dan baru menjadi Majelis Kehormatan. Itu sekedar informasi saja. Ada pertanyaan lagi, Kak, maba boleh nggak ikut di semester ini? Ya tentu boleh dong. Semester ganjil, semester genap, semester antara, terserah pun. Silakan ikut di pembinaan UKM ASC. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Kak, kalau yang tanggal 4 kemarin nggak ikut, apakah boleh sekarang ikut? Oke, jadi saya jelaskan ya. Tanggal 4 kemarin kita memang buka kegiatan semacam ini. Itu namanya open house, dan itu kita laksanakan di kampus 2. Karena memang di UKM ASC tidak hanya terdiri di UKM yang ada di pusat saja. Kita sudah memiliki cabang di kampus 2, bahkan hingga di kampus 3. Maka dari itu ada beberapa kegiatan pembinaan yang kita laksanakan di sana. Kalau yang tanggal 4 kemarin itu adalah pembukaan pembinaan untuk teman-teman yang ada di kampus 2. Maka dari itu yang tanggal 16 ini adalah pembukaan bagi teman-teman yang ada di kampus pusat. Dan mari kita ramaikan, kita sukseskan, kita buat Universitas Negeri Malang menjadi universitas yang cinta Al-Quran. Oke, ada lagi pertanyaan dari para mahasiswa di Instagram. Kak, untuk yang daftar pembinaan tahun lalu, apa harus daftar lagi? Ya, jawabannya adalah silakan mendaftarkan lagi. Karena setiap tahunnya kita akan update database lagi. Silakan mengisi link yang sudah disediakan, mau ikuti pembinaan apa saja. Seperti itu. Kemudian tahfidzul Quran, berapa juz Kak? Nanti minimal yang disetorkan selama UKM. Di kita, di UKM ASC, kita tidak menuntut mau hafal berapa juz. Tapi kalau bisa ya sebanyak-banyaknya. Nanti akan ada kegiatan yang namanya wisuda tahfidz. Dan itu boleh mengikuti wisuda minimal kalau sudah mendapatkan 1 juz. Maka dari itu semangat terus menjadi tahfidz atau menjadi hafidz atau hafidhah Al-Quran. Kemudian ada yang tanya, wajibkah Kak? Jawabannya wajib bagi orang yang ingin menjadi sebaik-baik manusia. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allama. Orang yang ingin menjadi sebaik-baik manusia maka harus menjadi orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu, mau nggak jadi sebaik-baik manusia? Mau? Ikut GO2. Untuk pembinaannya itu bagaimana Kak? Apa harus memilih salah satunya? Tadi sudah dijawab ya, bisa lebih dari 1 selama tidak bertabrakan jadwalnya satu sama lain. Ya tergantung teman-teman saja, bisa nggak membagi waktunya antara pembinaan satu dengan yang lainnya.
Oke, ada yang tanya lagi, apakah di UKM ASC harus wajib bisa mengaji dulu? Jawabannya adalah tidak harus. Karena kita adalah organisasi yang berbasis pembinaan, membina dari yang tidak bisa menjadi bisa. Maka dari itu, jangan sampai malu-malu. Yuk gabung di UKM ASC. Oke, admin kira hanya itu saja yang bisa kami jawab tentang pertanyaan seputar GO UKM ASC tahun 2022. Admin harap teman-teman semuanya yang melihat video ini bisa subscribe, kemudian kasih like dan juga share ke teman-temannya yang lain agar GO2 UKM ASC bisa lancar dan juga bisa membuat Universitas Negeri Malang menjadi berkobar-kobar dalam cintanya kepada Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Oke, admin kira sekian yang dapat admin jawab untuk keresahan mahasiswa seputar pembinaan UKM ASC. Sebelum kita beranjak dari sini, yuk kita lihat terlebih dahulu beberapa prestasi UKM ASC 3 bulan ke belakang. Oke, check it out. Lah, gimana? Pembinaan UKM ASC sudah cukup menjanjikan kan untuk mendapatkan kejuaraan? Maka dari itu, yuk jangan lupa gabung di GO UKM ASC tahun 2022 pada tanggal 16 September di Gedung FIS Universitas Negeri Malang. Ditunggu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.